Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ke praktikum pencelupan 1 yang diselenggarakan secara online. Saya akan bahas tugas lanjutan untuk mengisi progress report atau laporan hasil praktikum ya. Nah, untuk materi ketujuh, tugasnya adalah untuk materi praktikum pencelupan kapas dengan zat warna sulfur atau zat warna belerang. Metodenya adalah metode X-House ya. Zat warna sulfur ini biasanya banyak digunakan untuk mewarnai kain denim atau kain jeans. Gitu ya. Kemudian nah, untuk tugasnya yang pertama kalian tonton dulu dan pelajari dengan seksama video pencelupannya, ada pengarahan dan prosesnya. Kemudian ini ada resep pencelupan standarnya seperti biasa ya, dan resep oksidasi karena zat warna sulfur perlu dioksidasi. Kemudian ini ada resep cuci sabunnya itu ya. Nah, kemudian ini tabel variasinya per kelompoknya. Silahkan dicatat. Jadi nanti tugasnya kan masing-masing ya per kelompok. Silahkan dicatat variasinya apa saja. Kemudian kita lihat kain hasil pencelupannya. Ya, jadi ini kain hasil pencelupannya untuk sulfur. Karena molekulnya besar, ya mungkin sudah belajar juga di teori, karena molekulnya besar, biasanya warna-warnanya warna-warna coklat, biru, hitam gitu ya, atau ungu, dan relatif warnanya suram, jadi tidak bright, tidak terang. Oke, itu ya. Kemudian untuk tugas seperti biasa, silahkan dihitung resepnya, buat skema prosesnya. Kemudian yang harus ditampilkan juga yaitu adalah hipotesis. Ya, hipotesis silahkan cari studi literaturnya, banyak. Bisa di modul atau bisa pula di ensiklopedia atau di Google juga banyak ya. Silahkan cari studi literaturnya, hipotesis dari variasi yang diberikan. Oke, gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ke materi 8 untuk pencelupan kapas dengan zat warna naftol. Nah, ini biasanya untuk zat warna naftol digunakan atau diaplikasikan di level IKM atau di level industri kecil dan menengah, karena memang untuk zat warna naftol ini relatif agak sulit untuk menentukan tua muda warnanya. Jadi, sehingga kalau misalnya ada konsumen minta warna merah misalnya segini gitu ya, atau warna orange segini, kemudian pabrik harus membuat berkali-kali segini, agak sulit untuk menggunakan kalau menggunakan zat warna naftol ya. Sehingga biasanya zat warna naftol dipakai di industri kecil dan menengah untuk pencelupan ikat atau untuk batik biasanya, yang tidak memerlukan matching warna harus sama persis warna seperti ini gitu ya. Nah, namun untuk praktikum ini sendiri kita pelajari saja parameter-parameternya atau efek-efeknya berdasarkan variasi yang digunakan gitu ya. Nah, untuk naftol sendiri nanti kalian bisa dibaca di modulnya. Untuk naftol kita harus rubah dulu menjadi naftolat, baru kita hitung resepnya gitu ya. Ini ada pembasah, ada soda as atau natrium karbonat, ada natrium klorida, float waktu, suhu, dan lain-lain. Kemudian ada pembangkitan warna menggunakan garam diazonium dan asam lemah, contohnya pakai asam asetat. Kemudian baru dilakukan pencucian sabun itu ya. Nah, untuk variasinya sendiri nanti kalian pelajari efek-efeknya dari pengaruh penggunaan variasi yang diberikan gitu ya. Misalnya untuk kelompok 5 dengan penambahan atau pengurangan pembasah, apa efeknya. Kemudian kelompok 6 dengan penambahan soda as, apa efeknya gitu ya.
ada juga dari float, dari garam diazo. Terutama yang spesifik dipakai adalah garam, asam asetat, dan soda as. Ya. Dan ini kain hasil celupnya. Nanti mungkin di teori akan dijelaskan lebih banyak lagi tentang kain-kain atau sifat-sifat dari hasil pencelupan zat warna naftol, ya. Oke, ya. Silahkan dilihat kainnya. Kemudian tugasnya sama persis dengan materi-materi sebelumnya. Kemudian kita akan membahas ke pigmen. Pencelupan kapas dengan zat warna pigmen, metodenya pet dry cure. Nah, di sini kita bisa lihat untuk zat warna pigmen memang kalau di pabrik atau di industri tidak umum digunakan untuk mencelup. Nah, biasanya digunakannya untuk melakukan topping. Topping itu jadi gini, kalau misalnya kita mencelup warna merah tapi perlu sedikit ke arah kuning, misalnya hampir orange tapi masih merah, nah biasanya untuk menambahkan kuningnya itu tidak dilakukan dengan zat warna yang sama. Misalnya kita mencelupnya pakai zat warna reaktif, nah nanti untuk menambahkan, karena kurang kuning, ditambahkan kuningnya itu tidak pakai zat warna reaktif lagi gitu, tapi menggunakan tambahan zat warna pigmen, sehingga konsentrasinya memang relatif sedikit dibandingkan kalau kita mencelup. Anggaplah misalnya kita mencelup 2% OWF atau sampai 4%. Kalau untuk topping zat warna pigmen ini biasanya pakainya konsentrasinya mungkin 0,25 atau 0,5 paling besar gitu ya. Nah, ini salah satu contoh saja aplikasi pencelupan kapas dengan zat warna pigmen di pabrik atau di industri. Nah, untuk zat warna pigmen sendiri sebetulnya kalau untuk pewarnaan lebih populer di pencapan ya, atau di sablon gitu. Jadi di sini konteksnya kenapa kita melakukan praktikum pencelupannya. Nah, ini juga sama. Jadi kalian harus mempelajari aspek-aspek yang berkaitan dengan parameter yang ada di zat warna pigmen. Tentu saja ada binder. Nanti kalian bisa dapat di teori apa itu binder dan bagaimana mekanisme kerja dari suatu binder. Ada katalis juga. Ya, kalian juga harus tahu fungsi katalis untuk apa, fungsi binder untuk apa. Dan juga ada ditambahkan resin anti kusut dan juga ditambahkan resin pelembut atau zat pelembut. Kemudian karena metodenya pakai metode continue, ada wet pick up di situ. Karena ada pengeringan, ada drying, karena ada polimerisasi binder, ada yang namanya curing ya. Nanti di teori akan dijelaskan dengan lebih detail mengenai pencelupan zat warna pigmen ini ya. Nah, silahkan ini variasinya dari kelompok 1 sampai kelompok 6, silahkan kalian catat variasi yang diberikan. Ya, jangan lupa berat bahannya berbeda ya setiap kelompok. Oke. Nah, kemudian ini sudah dicatat variasinya, ini kain hasil celupnya. Gitu ya. Memang kerataannya ini sebetulnya harusnya jauh lebih rata ya. Kalau pigmen biasanya relatif sangat rata kalau zat warnanya masih bagus ya, atau bindernya masih bagus, biasanya tidak ada tendensi ketidakrataan gitu ya. Kalian lihat hasil celupnya, kemudian silahkan buat progress reportnya. Oke gitu ya. Tugasnya seperti biasa untuk progress report, buat perhitungan resepnya, skema prosesnya, hipotesisnya bagaimana. Nah, kemudian untuk materi 10, untuk pencelupan ikat baik pada kapas maupun pada sutra dengan menggunakan zat warna reaktif ataupun nanti zat warna naftol juga. Ini saya masih berdiskusi dengan Bu Eli. Nanti kita akan bahas baiknya bagaimana, apakah kalian membuat kaos yang dicelup ikat gitu atau bagaimana ya, nanti akan dijelaskan lebih lanjut lagi. Baik, saya kira untuk tugas terima kasih. Silahkan kerjakan progress reportnya dengan baik dan sesuai dengan apa yang dimintakan ya. Jangan lupa waktunya diperhatikan sesuai tanggal pengumpulannya ya.